Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi dan juga belajar bersama dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan juga iman dan Islam kepada kita, serta salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi ini adalah pilar utama pendidikan kewarganegaraan dan juga pilar utama kita berbangsa dan bernegara, ya. Salah satu pilar utama, dan kemudian demokrasi ini menjadi materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan selain HAM dan juga civil society atau masyarakat sipil. Izinkan saya untuk berbagi screen dulu, teman-teman yang sangat saya banggakan. Demokrasi. Demokrasi ini berangkat dari dua kata, yaitu demos yang artinya people atau rakyat, dan juga kratos atau kratein yang artinya rule atau pemerintahan. Teman-teman sudah sangat paham ini tentunya. Rule by the people, ya. Kalau satu itu monarki, kalau banyak itu oligarki. Jadi tidak ada definisi yang pasti atau ideal tentang demokrasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi bisa kita katakan demokrasi adalah from the people, by the people, and for the people. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa acuan yang bisa kita pahami tentang demokrasi menurut para tokoh atau pemerhati demokrasi. Yang pertama dari Robert Dahl, seperti itu, tahun 1988. Dia memberikan 6 kriteria yang dapat menjadi batasan terkait demokrasi. Yang pertama, pejabat-pejabat yang ada haruslah dipilih oleh rakyat. Kemudian adanya pemilu yang bebas, adil, dan berkesinambungan. Kemudian adanya kebebasan berekspresi, ya, menyampaikan pendapat dengan bebas, berdemonstrasi yang baik, santun, dan tidak anarkis, serta mengedepankan hak-hak warga negara yang lain, dan juga menjaga marwah dan martabat negara kita, tentunya tidak merusak fasilitas umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kemudian adanya akses informasi yang terbuka luas dan keterbukaan informasi publik itu terjamin. Ya, kemudian ada kebebasan berasosiasi, ya, berorganisasi, berserikat, berpolitik, berkumpul, itu dijamin oleh undang-undang. Dan di Indonesia, rujukan utamanya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpolitik, dan berorganisasi. Kemudian adanya kewarganegaraan yang inklusif, yaitu toleransi dan tenggang rasa dikedepankan dalam menyikapi perbedaan. Ini sumbernya dari Wood tahun 2004, teman-teman, ya, nanti bisa dipahami kembali. Yang kedua, menurut pandangan Henry B. Mayo, yang saya kutip dari Miriam Budiarjo tahun 2003, demokrasi itu di dalamnya terdapat penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga. Jadi ada institusi atau lembaga penyelesainya. Ya, banyak di kita bisa kita lihat seperti itu, ya. Ada penyelesaian sengketa pemilu lewat Mahkamah Agung, lewat Mahkamah Konstitusi, adanya komisi-komisi untuk mendapatkan pelaporan dan juga pengaduan dari masyarakat, ada ombudsman, ada komisi kejaksaan yang mengawasi jaksa, ada komisi kehakiman atau komisi yudisial, ya, pasca reformasi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, yang itu kemudian bisa menyelesaikan perselisihan yang sifatnya institusional atau pelanggaran etik dari pejabat, aparatur, dan sebagainya, dan masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, pemerintah itu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di tengah masyarakat yang terus berubah atau dinamis. Kemudian pergantian pimpinan atau pejabat itu harus dilakukan secara teratur, dan presiden itu sampai ke bawah jabatan terendah, kita tahu pasca reformasi itu hanya 2 kali masa jabatan untuk satu jabatan yang sama. Kemudian pembatasan penggunaan kekerasan, mengutamakan cara damai dalam menyelesaikan masalah. Kemudian mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman atau kemajemukan.
Ini sejalan dengan kita yang Islam ya, di UI Anda harus tahu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa kita memang dibuat berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu oleh Allah adalah untuk lita'arafu, untuk saling mengenal seperti itu. Dan kemudian yang terakhir menurut Henry B. Mayo dalam Budiarjo adalah menjamin tegaknya keadilan dan penegakan supremasi hukum. Ya, negara demokrasi harus memiliki hal itu. Kemudian menurut Morlino di tahun 2004, demokrasi yang baik paling tidak harus memenuhi 3 kualitas, teman-teman ya. Jadi ada 3 kualitas. Yang pertama kualitas hasil. Jadi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu misalnya itu harus memiliki legitimasi atau pengakuan yang kuat yang dapat memuaskan warga negaranya. Kemudian yang kedua ada kualitas isi atau substansi, bahwa pemilu berlangsung dengan aman, damai, adil, ya. Kemudian warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama di segala bidang. Kemudian adanya kualitas prosedur yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan untuk memeriksa dan mengevaluasi bagaimana pemerintahannya mampu atau tidak mencapai tujuan-tujuan kebebasan dan kesetaraan yang sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu. Kemudian ada juga kriteria negara demokrasi yang perlu teman-teman pahami. Ini penting sekali, yaitu menurut hasil dari International Conference of Jurists di Bangkok tahun 1965. Yang pertama, demokrasi itu harus ada di dalamnya supremacy of law atau supremasi hukum, ya, hukum di atas segala hal, rule of law. Kemudian adanya equality before the law atau persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ini di pasal 27 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Kemudian adanya constitutional guarantee of human rights seperti itu, jaminan konstitusional terhadap HAM. Makanya di Indonesia itu memiliki Komnas HAM yang didirikan tahun 1993. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ad hoc. Ini sama jasa pemerintahannya Gus Dur ya. Kemudian adanya impartial tribune atau peradilan yang tidak memihak atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Karena hukum itu harus buta, teman-teman ya. Tidak boleh melihat siapa yang dilayani, berkuasa atau tidak berkuasa, orang miskin atau orang kaya tidak boleh dilihat seperti itu. Makanya gambar Dewi Keadilan itu kan dia buta ditutupi kain dan membawa timbangan seperti itu ya. Kemudian kriteria negara demokrasi yang berikutnya adalah adanya civic education atau pendidikan kewarganegaraan yang mampu menjadikan warga negaranya sebagai warga negara yang smart and good citizen ya. Smart and good citizen seperti tujuan kuliah kita tentunya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat juga demokrasi dalam masa Rasulullah ya. Rasulullah sudah mencontohkan itu dalam Piagam Madinah atau Madinatul Charter ya, di mana bisa Anda baca dalam Sukidi di dalam Tilaar 1999. Pada masa Nabi di Madinah itu, Nabi memberikan kebebasan beragama, adanya persaudaraan seagama, persaudaraan antar warga bangsa, dan persaudaraan kemanusiaan seluruh manusia. Kemudian adanya persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, adanya masyarakat yang saling membantu, mengedepankan toleransi, kemudian persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara yang lain, dan juga warga negara terhadap negara, dan sebaliknya negara terhadap warga negara. Kemudian adanya persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara. Nabi sudah melakukan ini dalam Piagam Madinah, seperti itu. Kemudian lanjutan dari pembahasan demokrasi dalam Piagam Madinah, ada juga penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Jadi impartial tribune tadi itu. Kemudian adanya pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran serta perdamaian dan kedamaian. Dan juga yang penting adalah adanya pengakuan atas hak setiap orang atas orang lain, hak setiap individu atas orang lain, atau kewajiban orang lain pun sangat dihormati dan juga kewajiban individu sangat dihormati seperti itu. Kemudian yang paling penting juga muncul pertanyaan mengapa demokrasi itu kita pilih atau mengapa demokrasi dianggap yang terbaik di antara yang ada. Karena yang jelas dan paling utama demokrasi itu membuka kesempatan partisipasi publik secara luas seperti itu. Ya, dalam
menentukan tujuan, negara, pemerintah, publik diikut sertakan, kemudian memilih pemimpin, pemimpin adalah yang terpilih secara legitimate oleh masyarakat atau publik, kemudian publik juga berhak untuk mengawasi pemerintahan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang, kemudian publik juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada pemimpinnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi secara tidak langsung masyarakat ikut serta di dalam proses pemerintahan kan, dan juga melalui serangkaian-serangkaian kegiatan yang positif dan mencerdaskan. Kemudian ada perdebatan selama lebih dari 55 tahun bahkan hampir setengah abad ini. Demokrasi memiliki definisi yang beragam, digunakan dengan corak yang beragam, seringkali juga menjadi alat dari rezim yang diktator untuk melegitimasi pemerintahannya sebagai demokratis, padahal hanya mengembel-embeli saja dengan kata demokrasi, tapi ternyata pemerintahannya tidak demokratis. Kita bisa melihat masa rezim Soeharto atau bagaimana dia bertindak otoriter, memberangus kebebasan, memberedel kebebasan pers, seperti itu kan, mengekang kebebasan, partai politik dilebur hanya menjadi dua dan golongan karya menjadi satu-satunya yang selalu akan menang dalam pemilu, di set up pemilu sedemikian rupa. Ini kan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, tapi beliau menggunakan kata demokrasi Pancasila sebagai salah satu tagline-nya dalam menjalankan pemerintahan. Ini kan perdebatan yang seringkali muncul di depan kita. Kemudian nah, ini yang penting Anda harus tahu pilar demokrasi secara umum. Yang pertama adanya kedaulatan rakyat, itu jelas ya. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, ada mekanisme pemilu. Kemudian adanya kekuasaan mayoritas hasil pemilu yang legitimatif ya. Kemudian hak-hak minoritas dilindungi, pemilihan umum itu bebas, jujur dan adil, kemudian jaminan atas hak asasi manusia, kemudian persamaan di depan hukum, equality before the law dan sebagainya, adanya proses hukum yang wajar, imparsial, tribun ya, bebas dan tidak memihak, kemudian pembatasan pemerintahan secara konstitusional, contoh presiden sampai jabatan terendah itu hanya dibatasi 2 kali masa jabatan untuk satu jabatan yang sama, kemudian pluralisme sosial, ekonomi, dan politik itu terjadi di masyarakat, kemudian yang terpenting adalah nilai-nilai toleransi, itu dikedepankan, kerjasama dan mufakat sebagai ciri dari demokrasi Pancasila, yaitu mufakat. Kemudian pilar demokrasi di Indonesia kalau kita kerucutkan, kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan awal tadi ya, di Indonesia bisa kita katakan yang pertama, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip agama. Agama menjadi inspirasi, agama menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdemokrasi. Ya, kemudian demokrasi dengan kecerdasan warga negaranya, dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik dan mencerdaskan. Kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan kejelasan pembagian kekuasaan negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang jelas, kemudian demokrasi dengan implementasi hak asasi manusia yang baik, kemudian demokrasi dengan peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak, kemudian demokrasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang profesional, ya tujuannya mendekatkan pelayanan publik, dan juga memberdayakan masyarakat, serta mencapai kesejahteraan masyarakat, itu tujuan utama. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran, yaitu tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita tahu sila pertama dan kedua dari Pancasila itu adalah dasar dalam kita bernegara. Sila ketiga dan keempat itu adalah cara atau alatnya ya. Dan kemudian sila apa namanya kelima itu adalah tujuannya. Dan yang kemudian yang paling penting adalah bagaimana demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, bahwa inti dari apa yang saya sampaikan tadi terakhir penting ya. Kita punya 5 sila. Sila pertama dan kedua itu adalah dasar atau pondasi kita. Sila ketiga dan keempat itu adalah cara atau alat kita dalam mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.